Ini mungkin kita sensor aja. Oh, jangan disensor, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, jangan apa-apa. disensor, gak apa-apa. Bener. Betul. Oke. Dan ini pertama kan? Ini portofolio pertama gua, perdana gua, betul. Dan udah ada yang mau. Udah ada yang mau ngemodalin. Bagaimana udah dapat investor itu? Intinya adalah yang susah itu bukan mencari, bukan tapi mencari. Mempertahankannya Sama itu yang seperti lebih sulit. Cinta, anjir. Oke, jadi lu bisnis itu Rp0. Rp0. Bener-bener Rp0. Kalau dari gua sendiri Iya, yang tadi lu jelasin ya, Rp0. Hai, assalamualaikum semua. Gue Dijan. Assalamualaikum. Ya, jadi ini adalah konten perdana gue, No. Wih, Lama ya. tidak berjumpa teman-teman yang mungkin sudah menunggu video-video YouTube dari Dijan Eser. Dan mudah-mudahan hari ini di konten perdana yang kita mulai lagi ini akan berkelanjutan gitu. Amin. Amin. Jadi ini konten perdana dan Perdana nih ya, konten perdana, baru ya. Dan perdana ini bersama teman gue. Jadi konten ini adalah namanya kenalan. Kenalan. Ya, seperti kita tahu, berkenalan adalah kenal lebih dekat dan saling mengenal. Oke. Gitu. Jadi di konten ini kita mengenal diri gue pribadi, jadi teman-teman bisa mengenal Dijan ini seperti apa dan juga mengenal narasumber yang diundang nanti gitu. Dan nggak sembarangan narasumber, Nul. Gak sembarangan ya? Nggak sembarangan dong. Oke. Nggak sembarangan. Jadi difilter dulu. Difilter. Ada syaratnya loh. Berarti gue ada salah satu orang yang difilter nih. Salah satu syarat pentingnya adalah Apa tuh? mau diundang. Ya sih, gue kemarin bilang mau ya. Iya. Kan lu mau jadi tamu gua? Oh, mau. Udah. Oke, itu udah jadi syarat langsung ya. jadi gitu. Enggak usah bertele-tele. Oke. Oke. Jadi di kenalan ini karena ini perdana, jadi mungkin kita akan kulik bagaimana diri gua dan lo. Diri gua nih. Iya. Jadi di samping gua adalah teman SMP gua yang baru saja ketemu kembali ya, Baru dari sekian ketemu. lama. Long dari time sekian no see, lama. Jan. Oke, kenalin dulu siapa namanya. Halo teman-teman Dejan. Sahabat Dejan ya. Sahabat YouTube Dejan. Kenalin, nama gue Zainul Abidin. Ya. Ya gue temennya Dejan. Ya. Oke. Jadi Zainul ini Zainul Ya. gue manggil biasa Inul ya. Inul. Inul ini adalah teman SMP gue yang kita ketemu terakhir tuh, maksudnya kita bersenggrama pokoknya berinteraksi itu SMP di terakhir itu tahun 2012 ya. 2012 Pas ketika lulus. Jadi selama 3 tahun kita di SMP ya kita main bareng, kita cerita-cerita bareng, kita jalan-jalan bareng. Tapi gue sama Zainul ini menurut gue adalah salah satu temen yang vibe-nya bagus. Vibe-nya mengajarkan ke jalan yang benar gitu. Amin. Gitu. Jadi gue sama dia kalau misalnya ngajak main tuh bukan Jan main yuk, bukan, tapi Jan ke kajian yuk. Wah, gila sih. Itu pertemanan yang jarang mungkin ya. Jarang banget sih. Menurut gue itu mungkin ya, mungkin. Apalagi kalau misalnya itu zaman sekarang itu sangat jarang. Karena zaman sekarang kayak mainnya kemana gitu, banyak kan orang daripada meluangkan waktu untuk hal-hal baik. Gitu. Ya, nggak tahu nih kita hal baik apa enggak nih kemarin. Siapa yang tahu? Iya. Tapi intinya pada saat itu menurut gue itu hal baik. Amin. Gitu. Jadi sering ke kajian, cuman waktu kita ke kajian itu kajiannya benar, tujuannya benar, caranya yang salah. Caranya salah. Lu yang salah, sama gue juga salah. Apa salahnya? Ya, lu gila. Kok gila? Lu ke kajian, bener nih tujuannya dengerin ceramah, tapi cara kesananya salah, naik kontainer. Waduh, kacau dan sih. Dan kita bukannya nyewa kontainer ya, bukan nyewa kontainer ya, berhentiin kontainer. Nebeng. Lu misalkan tahu video-video sekarang yang viral tuh ya begitulah gue dulu. Tapi kalau itu kan yang jadi itu nggak bisa kita bilang benar, itu salah banget. Salah. Dan jangan sampai regenerasi selanjutnya tuh mengikuti itu gitu. Jangan sampai. Pada saat itu alhamdulillah kita nggak sampai seperti itu. Mohon maaf kayak misalnya sampai kecelakaan dan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan pada saat itu juga karena mungkin kita seperti itu karena keterbatasan biaya satu, yang kedua ada kendaraan. Pas itu kita punya kendaraan, punya gitu. Jadi SMP nekat aja, modal nekat gitu. Penting nyampe gitu. Niatnya benar sih ngaji. Atau benar ngaji. Salah.
Gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ya. Dan jangan diikutin. Warning. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita lainnya bersama Jenul dan teman-teman yang lainnya gitu kan. Yang mungkin nggak bisa hadir. Tapi di sini kita fokus kenalan bersama Jainul. Jadi Jainul ini kita ketemu lagi itu pas event reuni ya. Bukber sih. Bukber dan reuni. Tapi menurut gue bukber yang kemarin itu adalah bukber yang paling besar ya. Paling besar diadakan di yang pernah diadakan ya. Pernah diadakan. Jadi bukber SMP. Jadi kan setiap kayak Ramadan itu adanya bukber gitu. Dan ini udah selesai Ramadan. Ini udah Ramadan, tapi kita tuh ketemu waktu bukber dan itu event besar juga dan saling kenal lagi, saling tegur sapa, terus sharing juga yang sekarang kegiatannya apa segala macam. Dan menurut gue Inul itu cukup bagus di kegiatan yang sekarang gitu, dan menurut gue ingin kulik lebih dalam gitu. Jadi kegiatan lo apa sih? Ya, kegiatan gue sekarang satu, di sisi lain gue bekerja di salah satu perusahaan swasta. Terus sekarang memang gue dipercaya ya, kita ngomongin di pekerjaan gue yang sekarang, gue dipercaya untuk ngedevelop suatu usaha F&B, food and beverage, ya bisa kita bilang kedai atau coffee shop sih. Itu. Jadi itu yang gue kerjain sekarang. Kedai atau coffee shop. Betul. Oh, jadi lu selain bekerja dan sambilannya adalah coffee shop, bukan kebalik ya? Coffee shop itu utama gua. Enggak. Ya, jadi intinya coffee shop ini adalah selingan lu. Dan coffee shopnya adalah ini. Numani Kopi. Numani itu apa sih? Numani itu kita ambil dari bahasa Jawa. Oke. Tuman itu kan ngeyel, bukan ngeyel, beda. Tuman itu tergantung konteksnya kita lagi apa. Kalau kita lagi ngopi, kamu tuman ngopi. Kalau bahasa Jawanya begini, kon tuman ngopi gitu. Apa tuh artinya? Jadinya tuh biar orang yang ngopi itu jadi keseringan. Numani. Kalau orang yang Jawa pasti ngerti. Kalau yang di luar Jawa ya bisa tanya teman-temannya yang Jawa dari bahasa Jawa. Dari kita ngambil dari bahasa Jawa. Gua kira tuh numani ini adalah no money. Tidak No money. Oh bukan. Kita itu ngambil dari bahasa Jawa. Dan Dan kalau yang gue pegangnya apa? Itu yang lu pegang yang non kopi itu Leci Yakult. Ini Numani kopi kita. Numani kopi kita. Itu yang signature kita. Oke. Itu apa? Jadinya based on kopi susu gula aren biasa sih. Kita kalau untuk kopi kita ada 2 menu signature. Pertama itu Numani kopi, yang kedua itu adalah Numani something. Apa tuh? Numani something itu ya Numani kopi tapi based on kopi susu gula aren, cuman ada infus rempahnya. Oh iya. Ada infus rempahnya. Somethingnya itu rempahnya. Oke. Tapi untuk teman-teman yang ingin tahu somethingnya itu apa, mendingan datang aja ya. Itu ada filosofinya nggak sih something itu? Kalau untuk filosofinya ada. Ada. Pertama itu something adalah sesuatu kan. Kalau dari sesuatu itu sebelum kita melihat, meraba, merasakan, kita nggak tahu something itu apa. Oke. Jadi harus dirasain dulu. Ntar yang mendeskripsikan kalian yang membuat filosofinya sendiri. Oke, seperti yang jadi sebelumnya gue pernah kesini juga, pernah nyobain. Jadi ini adalah mungkin kali keberapa ya gue kesini untuk nyobain dan kita lebih dalam lagi kulik apa itu Numani. Jadi yang gue cobain dari Numani something itu kan itu yang somethingnya itu adalah kita mendeskripsikan ya, customer atau yang penikmat betul. Mendeskripsikan itu. Dan ketika gue minum itu gue berasa kayak apa ya, jadi pas gue minum tuh kan gue sering jalan-jalan ya, maksudnya gue sering keliling kota segala macam gitu. Dan ketika gue nyoba itu gue ngerasa dari satu daerah di Pulau Jawa yang gue pernah kesana, pernah ada di kedai itu, merasakan buatan kopi di sana yang sama seperti Numani gitu. Dejavu gitu. Jadi gue arti Numani something dan arti something itu adalah menurut gue dejavu ya. Gue merasakan hal-hal yang udah pernah gue rasakan, yang mungkin itu pengen gue rasakan lagi, dan itu terjadi saat gue minum itu. Menurut lu itu dejavu. Jadi mungkin kalau kalian kesini bisa komen di bawah something menurut kalian tuh apa? Ketika udah nyobain. Atau bisa ke IG-nya juga. Kita ada di Numani Kopi _ Numani Kopi _ Jadi ini tempatnya ya. Ini kita sedang ada di tempatnya, dan tempatnya di Jakarta. Di Jakarta Utara. Tepatnya di Jalan Cibanteng Raya nomor 30. Di Map ada dong. Oke, nanti kalian bisa langsung map aja Numani Kopi. Tadi kan yang lu bilang lu dejavu. Kalau gue beda, Jan. Apa? Gue bukan dejavu. Gue serasa umroh.
Umroh. Jauh ya, jauh sekali. Serasa umroh kalau Iya, gue serasa ke timur tengahan. Gua masih di daerah Jawa, lu kan? Gue umroh Wah, gila. di Arab. Kenapa tuh? Apa ya? Satu, kita infusnya itu kan ada rempah-rempah. Nah, dari rempah-rempahnya itu gue ngerasa kayak ada di Timur Tengah aja sih. Makanya gue bilang kayak umroh. Jadi benar, kalian harus coba. Ini bukan dilebih-lebihkan, tapi emang akan ada something di situ. Akan ada something di dalam dirimu. Asik. Oke, jadi tadi nih rasa Leci Yakult itu Leci yang Yakult. non coffee Oke, base gua kita. coba ya. Yang Boleh ini. Gua belum coba nyobain aja, ini nih. coba aja. karena biasanya kan namanya coffee shop kebanyakan kopi-kopi gitu kan. Kebanyakan kopi. Ini ada leci. Ada non coffee-nya ini base Oke. kita Leci Yakult. Kita juga ada milk regal sih untuk biasa. Tapi yang gue sajiin kalau sekarang Kalau ini makanan Leci ada Yakult. nggak? Untuk snack-snack kita ada banyak. Ada. Berarti bukan cuman sini bukan cuma nikmatin kopi juga ada makanan juga. Betul. Mantap Tapi sekali. yang paling penting sih selain kita nikmatin menunya, makanannya, kita nikmatin suasananya. Iya. Kalau kita bisa bilang suasana di Numani Tapi enak sih, Coffee, serius enak. thank you loh, thank you Enak, big so enak. much. Enak sih. Kalau kita bisa bilang selain kita ngejual rasa, tes, kita di sini juga ngejual tempat. Oke. Tempat kita ini nuansanya outdoor, Jan. Oke. Kita Oke. nuansanya outdoor. Kalau kita ngomong di Jakarta Utara, kedai atau coffee shop yang bernuansa outdoor itu bisa dihitung jari sih. Bisa dihitung jari. Untuk Dan Jakarta Utara ya? Untuk Jakarta Utara. Makanya di sini fokus bisnis kita ya, Jan. Untuk outdoor itu kita tuh masih bisa nge-grab pangsa yang lebih besar. Soalnya kenapa? Kalau gua ngelihat selama ini kedai-kedai yang ada di Jakarta Utara, khususnya di Tanjung Priuk, itu mereka semua rata-rata monoton. Oke. Mereka buka stand kah atau mereka buka di ruko kah dengan konsep yang itu aja. Dan Kalau- lu diferensiasinya dengan outdoor. Dengan outdoor ini dan konsep kita pun berbeda dari outdoor yang lain. Apa bedanya? Kita unfinished di sini, unfinished semi garden. Oke, gue lihat sih Nah. emang unfinished dan Unfinished di banyak sini. pepohonan yang ibaratnya garden itu tadi ya. Ijo-ijo gitu, Jadi tidak monoton lah. gak monoton. Ada yang segar-segarnya dengan hijau-hijau itu ya. Dan lu bangunin bisnis ini pertama adalah karena apa Nol? Pertama gue ngebangun. Kenapa kopi? Kenapa kopi ya? Kenapa kopi? Kenapa kopi? Pertama itu gue suka kopi. Oke. Gue suka kopi banget. Terus yang kedua itu gue banyak teman-teman gue jadi barista, Jan. Oke. Teman-teman gue jadi barista itu banyak. Kemudian gue lihat yang ketiga kenapa gue buka kopi. Market kopi masih bertumbuh besar. Masih iya, ada iya. prospek untuk tumbuh besar ke depannya. Khususnya gue bilang di Jakarta Utara. Soalnya kalau kita ngomongin kopi sekarang, Jan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kalau kita ngomong kopi itu hanya penikmat kopi doang. Hanya penikmat kopi doang. Orang yang ngerti rasa kopi, tes kopi itu baru yang bakal ngerasain kopi yang bener-bener kopi ya. Tapi kalau untuk sekarang kopi itu lebih dari sekedar kopi sih menurut gua. Lebih kepada satu itu fashion, kedua itu aktualisasi diri sih. Kalau kita ngomong kopi, harga kopi ini 20.000, Jan. 20.000. Di angka 20 ribuan. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang tetap di kopi harga situ untuk khususnya anak-anak muda ya. Iya, iya. Anak 17-an ke atas, mereka yang jajannya terbatas tapi mereka enggak apa tuh namanya? Enggak berat untuk ngeluarin duit segitu. Iya. Kenapa gue bilang? Kenapa? Satu itu fashion. Oh, Dia kopi fashion atau fashion dan passion. oh, Tapi yang paling penting sih fashion. fashion? Passion yang paling penting. Fashion. Passion. Kenapa tuh? Mereka datang ke tempat kopi selain menikmati tesnya yang gue bilang tadi, tempatnya. Oh. Jadi mereka datang bukan sekedar untuk minum, tapi juga untuk kongko, kemudian foto-foto bareng teman-teman, Oke, snap snap seperti itu. Jadinya ya gue kira itu masih salah satu bisnis yang prospek sih, bisnis yang prospek untuk kedepannya. Oke, berarti dari sini bukan hanya tempat yang berbeda, tapi juga dari yang tadi something itu pribadi. Dari samping itu Berarti pribadi juga. benar-benar lu membedakan dari segala hal agar orang tertarik untuk kesini. Betul, mulai dari tempat, kemudian menu signature-nya kita. Soalnya kalau untuk menu signature ya, kebanyakan itu di Jakarta Utara, kita ngomong di Jakarta Utara ya, bukan di tempat lain. Itu menu signature-nya mereka pasti ya kopi susu gularen, udah nggak ada lagi. Makanya di sini kita membuat perbedaan. Kita ada 2 menu signature kita. Yang paling banyak digemari itu memang Numani Something sih. Soalnya kenapa? Itu nggak ada di Priuk.
Itu nggak ada di Jakarta Utara, di Priok ya, di Priok. Gue Itu nggak ada di gue Priok. juga suka ngopi dan itu gue temuin di sini. Dan Nah, makanya untuk gua kopi yang ngerasa di pakai Jakarta rempah itu jarang. Iya. Itu jadi salah satu faktor sih, Jan. Dan ini juga kan untuk melakukan sebuah bisnis kan susah, butuh keberanian. Dan lu udah berani, ya kan? Dan lu udah berani. Karena pertama adalah salah satu modal dalam bisnis selain keberanian ya modal biaya. Modal biaya Gitu. betul. Dan lu bisa bikin ya. Kenapa? Ini mungkin kita sensor aja. Untuk bangun ini tuh angkanya semana gitu. Oh, jangan disensor, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, jangan apa-apa. disensor, gak apa-apa. Bener. Betul. Oke. Berapa nih? Kalau dari gue sendiri ya, untuk bangun tempat seperti ini itu Rp0. 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 Wah, Kenapa gue bilang Rp0? Soalnya ini bukan pakai duit gue. wah gila sih. Ini bukan Lu pakai tahu duit nih duit gimana gua. gimana? 100% ini gue ada pemodal utama. Ada pemodal. 100% ada pemodal utama. Tapi ini usaha pertama kan? Apa usaha Ini portofolio pertama gue. Portofolio pertama gue untuk Dan di ini kopi ya. ada investor. Dan ini udah ada investornya langsung. Gila sih. All in. Sorry aja misalnya gua ini cukup kaget sih karena yang gua tahu adalah ketika kita cari pemodal, cari investor, kita butuh prospek dan portofolio yang baik gitu. Betul. Dengan misalnya kita udah buka cabang beberapa gitu kan. Terus profitnya juga Harus kelihatan. gitu, harus jelas dan harus stabil gitu kan. Dan ini pertama dan Ini portofolio pertama gue, perdana gue, betul. dan udah ada yang mau. Udah ada yang mau ngemodalin. Wah gila. Kalau kita ngomong rasanya baru kita kulik. Oke, Boleh. secara ini ya, maksudnya secara singkatnya, Cara garis besar. secara garis besarnya, bagaimana lu dapet investor itu? Yang pertama itu satu adalah kepercayaan sih. Oke. Satu kepercayaan. Tapi dari kepercayaan itu adalah apa yang kita bangun dulu, Jan. Oke. Apa yang kita bangun. Kalau untuk apa yang gue bangun sebenarnya portofolio gue belum punya ya kan. Tapi di sini gue ngebangun dari prospek bisnis. Di sini gue menjelaskan kepada investor kalau untuk kopi itu masih berprospek, masih layak untuk dijalanin bisnisnya. Ya pertama basic gue memang marketing. Iya. Basic gue adalah marketing. Sebelum gue buka ini ya tetap gue prospek klien gue itu bagaimana perkembangan bisnisnya, terus itu kapan. Walaupun bisnisnya belum ada. Bisnisnya belum ada, walaupun bisnisnya belum ada. Tapi lu analisis dari bisnis yang Analisa gue dari bisnis-bisnis yang udah ada, dari kopi-kopi yang udah ada, seperti itu. Ya gue ngeprospekin dia memang butuh waktu ya sebentar sih aslinya, cuma 3 jam. Dari 3 jam. 3 jam doang gue ngeprospekin dia sampai dia Tapi berani dari- investasi di mesin kopi, sampai dia berani investasi di Kopi ini. bisnis kopi ini. Tapi dari 3 jam itu pasti banyak persiapan dong. Banyak banget, Jan, banyak banget. Sebelum 3 jam gue ngeprospekin itu yang perlu gue gali lebih dalam adalah data. Di sini gue ngambil data dari berbagai macam sumber, Jan. Iya. Mulai dari sumber primer hingga sekunder itu gue gali semuanya hingga tercipta proposal bisnis gue, Jan. Jadinya gue serahin proposal bisnis gue kepada investor. Investor ngeliat prospeknya cukup bagus, memang menurut dia. Ya udah akhirnya dia berani investasi di mesin kopi. Sebenarnya untuk ngejalanin ini gue nggak sendiri, Jan. Gue berdua. Gue berdua sama salah satu barista coffee shop ternama sih ya. Di mana? Ternama di Indonesia atau Bisa dibilang di Jakarta Utara Jakarta sih, Utara. di Jakarta Utara. Nah, Dan itu yang lu ibaratnya lu yang megang dia juga. enggak, gue Sama. joinan berdua. Jadinya begitu. Dia fokus di spesialis produknya. Iya. Kalau gue fokus di bisnis manajemennya seperti apa. Begitu. Orang ada nggak? Orangnya, lagi gak ada. Boleh Mungkin nanti dikulik nih, ya? boleh nih nanti nih bisa jadi narasumber lo yang lain untuk ngebahas kopi lebih dalam. Oke, jadi lu bisnis itu Rp0. Rp0. Bener-bener Rp0. Kalau dari gue sendiri Iya, yang tadi lu jelasin ya, Nah, Rp0. Tapi bukan berarti bener-bener Rp0 bukan berarti benar-benar yang tiba-tiba lu jadi gitu ya. Iya, Tapi enggak. dengan lu mengumpulkan data, analisis ide-ide. data, ide-ide dan lu bikin proposal bisnis gua. dan matengin portofolio juga gitu agar investor mau, ya kan, walaupun belum ada nih. Walaupun belum ada. Cuman bisa dapat dari itu kepercayaan ya. Kepercayaan Karena yang biasanya pertama. saling percaya. Saling percaya. Itu Tapi ya dan- gimana ngebuat orang percaya itu ya perlu proses. Itu yang Iya, perlu iya. proses. Sebenarnya sih Jan, kalau dari pribadi gue sebagai seorang marketing ya, Iya, iya. untuk mencari customer atau klien itu adalah sesuatu hal yang mudah. Sesuatu hal yang mudah, gampang banget bagi gue untuk nyari customer baru. Tapi yang paling sulit adalah retention, mempertahankan customer yang udah ada. Benar-benar. Betul. Ketika gue udah dapetin itu,
belum berarti nanti kedepannya bakal gimana. Iya. Nah, ini adalah tugas gue sebagai seorang seorang developer Iya. untuk mempertahankan agar bisnis ini konstan bahkan bisa lebih. Wah. Seperti itu. Jadi intinya adalah yang susah itu bukan mencari, Bukan tapi mencari, mempertahankannya Sama itu yang seperti lebih sulit. Cinta, anjir. Iya, cinta Bener. tuh gitu ya. Kalau cinta itu kita nyebar kemana-mana, chat ke siapa aja itu adalah Bisa, sesuatu hal yang apalagi mudah. dengan kemudahan sosial media Iya, sekarang. gampang. Lu main Gampang. Tinder, main Bubble, wah udah itu bakal dapet. Nah, yang Bisa paling adalah susah ini ketika lu udah dapet, mempertahankan cinta lu kayak konsisten. gimana, konsistensi, Dan komitmen. itu yang paling penting. Iya, ya. Kita nggak bahas cinta nih sekarang. Oke, jadi bisnis lu sekarang sudah berjalan dan prospeknya kalau gue lihat ya, selama gue kesini cukup bagus juga, ramai terus, Alhamdulillah. bahkan ada yang nggak kebagian tempat ya, Bahkan ada yang waiting list ya, waiting list dan belum jamnya close order udah close order. Nah, betul. Wah, gila sih. Maksud gue dari situ ternyata gue juga baru tahu nih ternyata bisnis kopi itu menjanjikan juga ya, apalagi di masa-masa sekarang gitu, di zaman yang orang-orang sering nongkrong. Mungkin dulu kalau nongkrong tuh hanya sekedar nongkrong gitu. Betul. Ya kan, datang ke misalnya warkop selesai gitu. Cuman dengan adanya kedai kopi ini nuansa ngopi jadi beda gitu. Jadi beda bukan hanya sekedar nikmatin kopi tapi nikmatin suasananya juga. Sebenarnya tadi yang lu bilang bisnis kopi ini masih menjanjikan. Kalau kita ngomong menjanjikan, yes, selama lu tahu caranya dan benar caranya. Kalau lu gak tahu caranya dan salah caranya, ya itu gak menjanjikan. Kalau dari perspektif gue ya, selama gue ada tinggal di sini, terus gue ngelihat pasar yang ada, banyak juga kopi-kopi shop atau kedai-kedai kopi itu yang udah gulung tikar. Nah, ya dari perspektif gue mungkin ya dia nggak paham secara prospek, nggak paham secara bisnis, cuman karena ada modal dia asal buka. Nah, itu menurut gua adalah suatu hal yang salah banget sih. Makanya kalau kita ngomong menjanjikan, ya menjanjikan bagi orang yang ngerti, bagi orang yang paham. Nggak menjanjikan bagi orang yang asal buka. Berarti intinya adalah ngerti dulu bisnis apa yang sedang dikerjakan. Betul, harus seperti itu. Ketika kita ingin berbisnis dalam bidang apapun ya, Harus ngerti. Lebih dari hulu sampai ke hilir. Kalau lu cuma ngerti setengah-setengah ya siap-siap aja lu masuk ke jurang neraka. Gua Begitu. Gua setuju. Terus tapi kan ini kan orang ngelihatnya tuh ketika orang buka kedai kopi dan rame ngeliatnya enak aja kan. Sementara ini dari gua ngeliat lu aja tuh udah kayak capek banget loh dari tahun karena kan kedai kopi gini kan bukan hanya produk tapi jasa juga. Betul. Gitu kan, lu bagaimana melayani mereka dengan baik. Betul, servisnya gitu. Jadi dengan sebelum juga mau ngeliat lu tuh kayak kesana kemari walaupun ibaratnya lu salah satu owner gitu ya, salah satu develop di sini, tapi lu turun langsung gitu. Kan banyak juga yang owner atau founder ataupun develop atau ibaratnya jabatannya juga cukup tinggi tapi tidak mau turun langsung karena udah ada yang ngerjain. Tapi di sini lu turun langsung. Berarti kan ketika lu pengen mulai bisnis, lu nggak bisa semena-mena atau seenak jidat lu dengan merasa di atas gitu. Dengan mempercayakan orang gitu aja. Tapi juga lu harus turun langsung, lu harus tahu langsung gitu. Betul. Kan. Dan biar lu lebih paham usaha lu lebih bagaimana. Betul. Gitu. Jadi kenapa gua turun langsung? Yang pertama gua ini adalah ingin ngelihat ya dari sisi gua ke horizontal. Mulai dari ke customer gua, ke karyawan gua. Terus dari sisi vertikal juga gua ngelihat itu mulai dari supplier gua, terus mulai dari vendor-vendor gua, itu juga harus dilihat semuanya Jan. Jadi biar ketika lu mulai bisnis lu bukannya nol, tapi bukan nol. Bukannya cuma tahu teori, tapi tahu juga lapangan kayak gimana. Betul. Seperti itu. Jadi bisnis itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak susah. Iya. Bisnis itu nggak mudah. Capek banget. Gue percaya itu capek banget. Dan kedepannya bakal bagaimana nih untuk Numani Kopi sendiri? Kalau untuk Numani Kopi sendiri ini kita punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang juga. Oke. Secara singkatnya ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Intinya kalau tujuan secara keseluruhan, kita ingin berkembang lebih besar. Berkembang lebih besar. Berarti berkembang di sini, lu bakal bikin cabang-cabang lain kah? Atau mungkin ini diperbesar sebagai tempat utama atau senternya gitu, jadi ini berbesar aja dibikin center dan
bagaimana? Atau bikin cabang aja gitu? Karena kita masih fokus yang sekarang, kita pikirin yang sekarang dulu. Itu adalah jangka pendek gua. Jangka menengah dan jangka panjang misalkan mau dibahas juga panjang, Jan. Oke. Intinya Gue ingin berkembang lebih pesat untuk sekarang. nah, biasanya kan orang ngopi juga gampang bosan gitu. Berarti nanti lu akan ada improvisasi Menu kan Menu atau- pasti. atau dari fasilitas servis gitu ya? Servis juga pasti. Kalau untuk menu kita usahakan itu nanti di setiap bulannya kita ada track record untuk masalah menu juga, Jan. Kita adalah track record masalah menu. Kayak menu mana yang paling gak laku, menu mana yang paling laku. Nah, itu kan ada track recordnya, kita lihat, kita analisa, Jan. Dari situ kan kelihatan misalkan menu yang gak laku, buat apa kita jual lagi kalau gak laku? Kita pertahankan yang laku Kita pertahankan buat pasti yang yang baru, laku. gitu. Kalau yang nggak laku ya tetap kita ada improvisasi buat yang baru. Satu itu adalah mendorong promosi kita. Yang kedua adalah efisiensi juga sih. Kalau nggak laku buat apa stok banyak-banyak? Benar-benar. Gitu. Itu namanya evaluasi bisnis. Betul. Ya. Jadi untuk teman-teman jangan ragu kalau misalnya sering kesini, bosan lah gitu-gitu aja, tenang aja. Setiap bulannya akan ada improvisasi dan Menu. pembaruan yang Pasti. mungkin teman-teman bakal suka, bakal lebih nyaman lagi di sini, ya kan? Pasti. Oke. Mungkin itu aja. Oh, itu Untuk- aja. itu aja. Oke. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang lebih mendalam lagi. Lebih mendalam tentang Kalau kopi. Kalau tadi kan kita ngomongin secara bisnis kopi. kopi, Kalau kopinya nanti. tentang kopinya nanti bersama baristanya. bersama barista hebat gua. Terus kalau misalnya ingin tanya-tanya juga, kok bisa sih zero modal. rupiah? Iya, Zero rupiah. Zero modal dalam membangun bisnis itu bagaimana? Kan karena tadi singkatnya ya. Nah. Cuman lebih dalamnya nanti kalau misalnya teman-teman yang ingin tahu bisa komen di bawah. Bisa komen, like juga. Iya, terus komen di bawah mau dong gitu. Nanti kedepannya sama Kak Zainul lagi atau gimana bisa juga. Ya mungkin itu aja Nul. Boleh? Untuk teman-teman juga, misalnya ada kekurangan atau gimana bisa komen juga. Terus kedepannya bagaimana komen juga, nanti insya Allah akan ada banyak video-video kenalan selanjutnya bersama teman-teman yang mungkin menginspirasi ataupun Insya Allah. kalaupun tidak menginspirasi setidaknya Menghibur. Iya. Intinya dalam sebuah konten lebihnya ambil, kurangnya tambahin sendiri dah. Terus satu lagi dong yang kita flashback yang sebelumnya kan kita melakukan tujuan yang baik cuman caranya salah. Gitu. Mungkin lu ada ini gak gambaran agar teman-teman tidak melakukan itu? Gambaran agar tidak melakukan itu. Iya, kayak Bagi teman-teman ya, khususnya yang masih di bawah umur ya, kalian kan udah punya gadget sendiri, itu pasti tahu lah berita-berita seperti itu. Kalian pantengin terus itu, liatin selama sejam, resapi, amati, jangan ditiru, udah itu aja. karena melakukan yang hal yang halal tidak bisa dicampurkan dengan yang Haram, nggak bisa. Daging babi sesuatu hal yang haram, lu campur kurma gak bakal bisa jadi hal yang halal, gak bakal bisa. Jadinya walaupun tujuan lu ngaji, tujuan lu sholat, kalau caranya lu BM-BM-an atau nyolong sendal orang, itu salah. Jadi itu Gak bakal bisa. ilmu di penutup kita. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.